Pendeta Michael tak pernah membayangkan bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah segalanya. Hari itu ia berdiri di mimbar seperti biasa, mengenakan jubah putih dan memegang Alkitab di tangan. Udara gereja terasa hangat, sinar matahari masuk dari jendela kaca berwarna, memantulkan cahaya biru dan merah di lantai. Jemaat duduk rapi, mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Michael berbicara dengan penuh semangat tentang kasih Tuhan, namun di tengah kalimatnya, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, suaranya melemah, dan pandangan matanya menjadi kabur. Beberapa jemaat mulai berdiri, panik. Salah satu diakon berlari mendekat, tapi belum sempat memegangnya. Tubuh Michael sudah jatuh ke lantai mimbar. Terdengar jeritan kecil dari barisan depan. Seseorang segera memanggil ambulans, sementara yang lain berdoa keras-keras. Suasana gereja berubah menjadi hening penuh tegang. Petugas medis datang beberapa menit kemudian. Mereka memeriksa nadi, memberi oksigen, dan membawa tubuh Michael ke rumah sakit. Di dalam ambulans, jantungnya berdetak lemah. Ia sempat membuka mata sebentar, tapi semuanya terasa jauh dan kabur. Sampai akhirnya, monitor berbunyi datar. Detak jantungnya berhenti. Para perawat panik. Dokter bergegas melakukan resusitasi. Namun bagi Michael, kesadaran sudah terlepas dari tubuhnya. Ia tak lagi merasa sakit, tak lagi mendengar hiruk-pikuk ruangan. Yang ia rasakan hanya keheningan yang dalam. Ia seperti terbang, meninggalkan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, ia berdiri di suatu tempat yang tak pernah ia kenal. Tempat itu luas, putih, dan tak berujung. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya cahaya yang menyelimuti semuanya. Cahaya itu lembut, tapi terasa sangat kuat. Ia menatap sekeliling, bingung. Tidak ada suara, hanya keheningan yang membuat jantungnya bergetar. Lalu, dari kejauhan, muncul cahaya yang lebih terang. Cahaya itu bergerak perlahan mendekat kepadanya. Michael menatap tajam, matanya menyipit karena silau. Namun semakin dekat, cahaya itu membentuk sosok manusia. Rambutnya lembut, wajahnya bersinar penuh kasih. Michael terkejut. Ia tahu betul siapa sosok itu. Air matanya menetes tanpa disadari. Guru, Yesus, ucapnya lirih. Sosok itu tersenyum. Pandangan matanya begitu menenangkan. Michael Pearl, seluruh tubuhnya bergetar antara kagum dan takut. Apakah engkau datang menjemputku, Tuhan? Bisiknya pelan. Yesus meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Belum waktumu, Michael. Jawabnya dengan suara tenang. Kalau begitu, mengapa aku di sini? Yesus menatap jauh ke arah cahaya yang lebih besar di belakangnya. Ada sesuatu yang harus kau temukan, katanya. Michael menelan ludah, menunggu kelanjutan ucapannya. Jalan yang lurus, lanjut Yesus, jalan para nabi sebelumku. Michael terdiam. Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Namun hatinya seperti bergetar mendengarnya. Ia mencoba memahami, tapi pikirannya kacau. Jalan yang lurus, gumamnya, bingung. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Cahaya putih berganti dengan hamparan luas berwarna keemasan. Dari kayahan, terdengar suara yang merdu, berirama. Sebuah lantunan kalimat yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia menoleh, dan di hadapannya, tampak banyak orang. Mereka mengenakan pakaian sederhana, dan bersujud ke arah yang sama. Gerakan mereka lembut, dan penuh ketundukan. Suara lantunan itu semakin jelas. La ilaha illallah. Michael terpaku. Ia tidak mengerti artinya. Tapi kalimat itu menusuk jantungnya. Ada getaran yang sulit dijelaskan, hangat, damai, dan menggetarkan. Ia menatap ke arah Yesus, yang kini hanya berdiri dia memandanginya. Apakah ini jalan itu? Tanya. Yesus tersenyum lembut, tapi tidak menjawab. Ia hanya menunduk perlahan, seolah mengiyakan tanpa kata. Air mata Michael kembali mengalir. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran yang ia lihat. Tiba-tiba angin lembut berhembus, membawa aroma seperti bunga dan tanah yang basah. Cahaya di sekitar mulai meredup. Yesus perlahan menjauh. Guru, tunggu, seru Michael. Tapi suaranya tenggelam dalam keheningan. Cari dan temukan jalan itu, Michael. Suara Yesus bergema pelan. Itu kalimat terakhir yang ia dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Ia merasa ditarik ke dalam pusaran hitam yang sangat dalam. Tubuhnya seperti melayang tanpa arah. Ia ingin berteriak tapi tak bisa. Semua terasa berat,
dan hampa. Lalu, tiba-tiba, suara mesin rumah sakit kembali terdengar. Monitor berbunyi cepat, menandakan jantungnya berdetak lagi. Perawat berteriak memanggil dokter. Detak jantungnya kembali, tubuh Michael tersentak pelan, dadanya naik turun, matanya terbuka perlahan. Cahaya lampu ruang ICU terasa menyilaukan. Ia berusaha menggerakkan bibir, tapi suaranya serak. Air mata mengalir begitu saja di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya masih terngiang suara itu. La ilaha illallah. Kalimat itu terus berputar di benaknya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia menatap lenggit-lenggit putih ruang ICU dan menangis tanpa suara. Ada rasa takut, tapi juga tenang. Ada kebingungan, tapi juga kejelasan yang belum ia pahami. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ia tahu itu adalah pesan yang harus ia cari jawabannya. Dalam kelemahan tubuhnya, ia menatap ke arah jendela rumah sakit. Langit sore tampak berwarna keemasan, seperti cahaya yang tadi ia lihat. Ia menutup mata pelan dan berbisik lemah. Tunjukkan padaku jalan yang lurus itu, Tuhan. Suara monitor di sebelahnya berdetak pelan mengikuti irama jantungnya. Dan di antara detak itu, ia tahu hidupnya baru saja dimulai kembali. Bukan sebagai pendeta yang sama seperti dulu, melainkan sebagai seorang pencari kebenaran yang baru saja tersentuh oleh cahaya dari langit. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya menetes pelan. Dalam keheningan itu, ia berdoa tanpa suara. Tuhan, jika Engkau menghendaki, bimbing aku pada kebenaran yang sejati. Ia tak lagi merasa takut mati, karena ia baru saja merasakan hidup yang sebenarnya. Cahaya lembut menembus tirai rumah sakit, menyinari wajahnya. Ia tersenyum samar, seolah mengerti makna baru dari kehidupan. Di hatinya, satu kalimat terus berputar, menenangkan jiwanya. La ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ia belum sepenuhnya memahami, tapi nuraninya sudah mulai berbicara. Dan di sanalah bab baru hidupnya dimulai. Di antara cahaya, doa, dan keheningan. Hari itu, pagi terasa biasa di rumah sakit kota itu. Langit masih berwarna kelabu, dan aroma antiseptik memenuhi udara. Di ruang perawatan nomor 12, seorang pendeta tua masih terbaring tanpa gerak. Tubuhnya lemah, matanya tertutup rapat, hanya suara mesin yang menjaga kehidupannya. Para perawat sudah hafal setiap detik yang berlalu di ruangan itu. Mereka datang silih berganti, mengganti infus, memeriksa monitor, mencatat angka-angka. Bagi mereka, lelaki itu sudah seperti bagian dari keluarga. Tiap pagi, mereka berdoa diam-diam agar keajaiban terjadi. Malam sebelumnya, salah satu perawat sempat berkata pelan, entah kenapa malam ini rasanya beda. Ia tidak tahu kenapa bisa berkata begitu, tapi hatinya bergetar aneh. Ada kehangatan lembut yang tak biasa di udara, seakan sesuatu tengah mendekat. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba monitor itu berbunyi. Bunyi yang sebelumnya datar, kini berubah jadi irama kehidupan. Perawat itu terkejut, matanya membesar, dan refleks menekan tombol panggilan darurat. Dokter, dia sadar, cepat. Teriaknya panik, tapi gembira. Dalam hitungan detik, langkah-langkah kaki bergemuruh di lorong rumah sakit. Dokter dan dua perawat masuk tergesa, membawa alat bantu dan cahaya senter kecil. Semua mata tertuju pada sosok di ranjang itu. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu terbuka perlahan. Udara seperti berhenti sejenak. Tatapan pertama yang keluar dari matanya bukan tatapan kosong. Ada air mata yang langsung mengalir tanpa suara. Bibirnya gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu bagaimana. Tenang, Anda aman sekarang, kata dokter lembut. Namun pendeta itu hanya menatap ke arah langit-langit, lalu ke sekeliling ruangan. Sorot matanya dalam, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Ia seperti baru kembali dari perjalanan jauh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Air matanya terus menetes, membasahi bantal putih di bawah kepalanya. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia menutup wajahnya dengan tangan lemah, seakan malu karena menangis di hadapan banyak orang. Namun tak seorang pun berani mengganggunya. Dokter tersenyum lega. Mukjizat, gumamnya. Pelan, ia sudah menyaksikan banyak pasien sadar, tapi tidak pernah dengan ekspresi seperti itu. Seolah-olah pasien ini baru saja kembali dari dunia lain.
Sebuah dunia yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Beberapa jam setelah sadar, ia masih diam, matanya terus menatap keluar jendela, memperhatikan cahaya yang menembus tirai. Cahaya itu tampak sama, tapi baginya terasa berbeda. Ada kedamaian dalam sinar matahari yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika seorang perawat bertanya, apakah ia masih ingat siapa dirinya? Ia menjawab pelan, ya, tapi aku merasa bukan orang yang sama. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Ada nada haru dan getir di dalam suaranya, seperti seseorang yang baru dilahirkan kembali. Hari berganti, tubuhnya perlahan pulih, namun setiap kali ia menutup mata, bayangan itu datang lagi. Ia melihat cahaya putih terang, hangat, menenangkan, dan di dalam cahaya itu, ada suara lembut yang berbicara tanpa kata. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat suara itu bergema dalam hatinya. Suara itu tidak menakutkan, tapi justru menenteramkan. Ia merasa seperti sedang dipanggil untuk mengenal sesuatu yang lebih besar dari hidupnya. Suatu sore, ia meminta agar semua orang meninggalkan ruangan. Ia ingin sendiri. Ia menatap langit dari jendela, lalu berbisik pelan, "Tuhan, apakah itu Engkau yang aku lihat di sana?" Tak ada jawaban dalam bentuk kata, namun dadanya terasa hangat, seperti diselimuti cahaya lembut yang sama. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang berbicara kepadanya lewat keheningan, sesuatu yang jauh lebih dalam dari doa-doa yang biasa ia panjatkan di gereja. Hari-hari berikutnya, ia mulai menulis setiap detail dari apa yang ia alami di dunia tak kasat mata itu. Ia menulis dengan tangan gemetar, kadang berhenti, karena air matanya jatuh ke halaman kertas. Ia takut lupa, takut kehilangan makna dari pengalaman itu. Ia menulis tentang cahaya yang menyambutnya, tentang keheningan yang berbicara lebih jujur dari ribuan khotbah, tentang kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata surga sekalipun. Ia menulis, karena itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Orang-orang mulai datang menjenguk. Para jemaatnya membawa bunga, doa, dan air mata syukur. Mereka melihat pemimpin rohani mereka hidup kembali, tapi tak seorang pun tahu bahwa di dalam dirinya sedang terjadi badai besar. Ia mendengarkan mereka berbicara, tapi pikirannya melayang. Kata syukur yang mereka ucapkan terasa asing, karena apa yang ia lihat di sana membuatnya mempertanyakan banyak hal tentang imannya sendiri, tentang siapa Tuhan yang sebenarnya ia sembah selama ini. Suatu malam, setelah semua orang tidur, ia menangis lagi, bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada kedamaian yang ia rasakan saat berada di ambang kematian itu. Ia ingin kembali, tapi tahu ia masih diberi kesempatan di dunia. Ia mulai sering berdoa sendirian, bukan dengan kalimat hafalan yang biasa ia ucapkan di gereja, tapi dengan bahasa hati, bahasa kejujuran, doa yang lahir dari perasaan kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Setiap kali ia berdoa, hatinya terasa semakin ringan. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya sosok dalam cahaya itu? Dan mengapa ia merasa begitu dekat dengannya? Padahal tak pernah melihat wajahnya. Beberapa kali, ia mencoba bercerita kepada rekan sesama pendeta. Namun respon mereka hanya tersenyum ragu. Sebagian menganggap itu efek obat bius. Sebagian lagi berkata, mungkin itu sekadar mimpi spiritual. Tapi ia tahu, ini bukan mimpi. Ia bisa mengingat setiap rasa, setiap sentuhan udara, setiap kedamaian yang mengalir dalam dadanya. Dan semakin ia meyakini hal itu nyata, semakin ia merasa hidupnya yang lama perlahan pudar. Seakan Tuhan sedang menghapus lembar lama untuk menggantinya dengan sesuatu yang baru. Suatu pagi, ia meminta Alkitab yang biasa ia baca dibawakan ke tempat tidurnya. Ia membuka halaman yang dulu sering ia khotbahkan. Namun kali ini, ayat-ayat itu terasa asing. Bukan karena ia lupa, tapi karena jiwanya tak lagi berada di tempat yang sama. Ia membaca perlahan, tapi matanya berhenti di satu titik. Ayat itu berbicara tentang cinta Tuhan pada manusia. Namun di dalam hatinya, muncul bisikan lembut. Cinta itu bukan hanya kata, tapi petunjuk untuk mencari kebenaran yang sejati. Ia menutup kitab itu, dan terdiam lama. Dalam keheningan itu, ia merasa bahwa Tuhan sedang menuntunnya ke arah baru. Bukan untuk meninggalkan imannya, tapi untuk menemukan inti dari semua keimanan, kebenaran. Dan ia tahu,
perjalanan itu baru saja dimulai. Hari berganti minggu, tubuhnya semakin kuat, namun jiwanya semakin gelisah. Ia merasa ada misi yang belum selesai, sesuatu yang harus ia temukan, entah di mana, entah dengan siapa. Kadang malam ia terbangun, mendengar gema suara itu lagi, suara yang pernah menyambutnya di dunia, antara hidup dan mati. Cari aku. Suara itu berbisik lembut, dan setiap kali mendengarnya, hatinya bergetar. Setelah pulang dari rumah sakit, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke jendela, sementara cahaya sore jatuh di wajahnya yang pucat. Setiap kali menutup mata, ia melihat cahaya itu lagi. Cahaya lembut yang pernah ia lihat saat koma. Cahaya yang memanggil dengan tenang tapi kuat. Ia berpikir itu hanya mimpi. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangannya. Di malam pertama di rumah, ia membaca Alkitab. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Namun entah kenapa, setiap kalimat terasa jauh, seolah hatinya tidak lagi tersambung dengan apa yang ia baca. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Lalu kalimat itu muncul lagi di pikirannya. Seperti bisikan yang tak mau pergi. Jalan yang lurus. Ia memejamkan mata, mendengarkan suaranya berulang kali. Bukan seperti suara manusia, tapi seperti gema dari dalam hati. Ia tersentak, mencoba menenangkan diri. Namun kalimat itu terus datang. Tak peduli ia sedang duduk, berdiri, atau tidur. Beberapa hari kemudian, ia mulai takut. Ia merasa seperti dikejar sesuatu yang ia tak bisa lihat. Setiap malam ia terjaga, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa maksud Tuhan dengan jalan yang lurus itu? Ia mencoba mengabaikan, tapi hatinya menolak. Ada dorongan kuat untuk mencari jawabannya. Entah dari mana datangnya. Ia mulai membaca kitab-kitab lama, menelusuri tafsir, membuka buku-buku rohani yang dulu sering ia ajarkan. Namun kali ini, ia tidak menemukan ketenangan seperti dulu. Semua terasa kosong. Ia bertanya dalam hati, apakah aku kehilangan sesuatu? Pertanyaan itu menghantam. Seperti palu, hari berganti hari, tapi ketenangan tak juga datang. Ia bahkan mulai sulit tidur. Suatu malam, ia duduk di ruang kerjanya yang remang. Di meja, tergeletak salib kecil, secangkir kopi dingin, dan laptop yang belum dimatikan. Dengan jari gemetar, ia membuka mesin pencari, mengetik pelan, makna jalan yang lurus dalam Alkitab. Hasilnya muncul, tapi tak ada yang menjawab rasa kosongnya. Ia menghela napas panjang. Kemudian ia menambahkan satu kata lagi. Dalam Islam, dan muncullah sebuah video ceramah dengan judul sederhana. Makna jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah. Ia menatap layar itu lama. Ada perasaan takut, tapi juga penasaran. Tangannya pelan menekan tombol play, dan suara seorang ustadz yang lembut mulai terdengar. Setiap muslim berdoa kepada Allah setiap hari, kata suara itu. Mereka berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ia menegakkan badan, bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu seperti menembus dadanya. Jalan yang lurus, ulang ustadz itu, adalah jalan menuju petunjuk dan keselamatan. Dadanya terasa sesak. Ia memegang dada, menunduk, dan meneteskan air mata. Kenapa kalimat ini begitu menyentuh? Bekarnya, ia tak bisa menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya seperti disentuh sesuatu yang sangat halus. Ia mendengarkan sampai akhir video itu, dan ketika ustadz itu menutup dengan kalimat, inilah doa yang paling mulia, air matanya semakin deras. Ia menutup laptop dengan tangan gemetar. Hening. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Ia menunduk lama. Di antara isak pelan, ia berbisik, apakah ini jawaban darimu Tuan? Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke semua khotbah yang pernah ia sampaikan. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini aku benar-benar mengenalmu? Hari berikutnya, ia kembali menonton. Kali ini video tentang Nabi Isa dalam Islam, Ayat Turkdo. Dalam video itu dijelaskan bahwa Isa, Yesus, juga disebut Nabi yang mulia dalam Al-Quran. Air matanya kembali menetes. Jadi, mereka juga mencintai Isa, katanya. Pelan, ia mulai menonton video demi video. Ceramah tentang makna doa, tentang rahmat Allah, tentang pencarian kebenaran. Semakin ia menonton,
semakin hatinya damai. Setiap kata terasa seperti air yang menenangkan luka lama. Ia tidak lagi takut. Ia justru merasa seperti pulang ke rumah setelah tersesat sekian lama. Suatu sore, ia duduk di taman belakang rumah. Udara lembut, burung-burung bernyanyi, dan langit tampak indah sekali. Ia menatap langit dan berbisik, "Tuhan, apa Engkau sedang menuntunku?" Pertanyaan itu menggema dalam hatinya. Ia memegang dada, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa tanpa ritual, tanpa hafalan. Ia hanya berkata dari hati, "Tunjukkan aku kebenaran, meski itu menyakitkan." Air matanya menetes lagi, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Beberapa malam berikutnya, ia membaca tentang surah Al-Fatihah, tentang bagaimana umat Islam membacanya dalam setiap salat. Setiap kalimat ia baca pelan, dan ketika sampai pada ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ia menutup wajahnya dan menangis lama. Tangis yang keluar dari lubuk hati paling dalam, tangis seorang manusia yang akhirnya mengerti arti doa yang tulus. Ia menulis kalimat itu di buku catatan kecilnya. Huruf Arab itu tampak indah, meski tulisannya bergetar. Malamnya, ia mencari arti kata demi kata, dan setiap arti terasa seperti jawaban dari semua doa yang pernah ia panjatkan. Ia memegang kertas itu dan berkata, "Inilah yang kucari selama ini." Suaranya lirih, tapi penuh keyakinan. Sejak malam itu, setiap kali bangun, kalimat itu menjadi doa pertamanya. Bukan lagi doa dari buku, tapi dari hatinya sendiri. Ia mulai bangun lebih pagi, menatap matahari terbit dengan rasa syukur yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mau menegurku," katanya pelan. Ia tahu, hidupnya sedang berubah. Ia tak lagi merasa sendirian, karena setiap kali ia mengingat kata jalan yang lurus, dadanya terasa hangat. Hari demi hari, hatinya semakin kuat. Ia mulai menulis renungan pribadinya tentang Tuhan, bukan lagi dari ajaran, tapi dari pengalaman. Ia menulis, "Jalan lurus, bukan hanya arah." Itu adalah cara hidup yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Dan kalimat itu membuatnya menangis lagi. Ia sadar, inilah yang ia cari sejak lama. Ketundukan sejati. Ketika dulu ia berdoa, ia memimpin orang lain. Sekarang, ia berdoa hanya sebagai hamba yang kecil di hadapan Tuhannya. Dan malam itu, ia sujud di lantai kamarnya. Bukan dengan tata cara yang ia tahu, tapi dengan air mata dan hati yang pasrah. "Tuhan," katanya, "jika ini jalanmu, tuntunlah aku sepenuhnya. Aku tak ingin menolak lagi." Keheningan malam menjawab dengan damai, dan untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya itu lagi. Namun kali ini, cahaya itu tidak jauh. Cahaya itu lembut, hangat, dan mendekatinya. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara, "Jalan yang lurus." Malam itu udara terasa dingin. Angin berhembus pelan melewati jalanan sepi di ujung kota. Seorang pria berjaket lusuh berjalan perlahan, menunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Wajahnya tampak letih, tapi matanya menyimpan sesuatu seperti pencarian yang belum selesai. Itu dia, pendeta yang dulu pernah koma, dan kini hidupnya berubah sejak cahaya itu menemuinya. Sudah berhari-hari ia tidak tenang. Setiap malam, bayangan cahaya itu kembali menghampiri dalam mimpi. Tapi kali ini, cahaya itu tidak hanya datang. Ia seolah memanggilnya menuju sesuatu yang belum pernah ia kenal. Malam itu, langkahnya terhenti di depan sebuah bangunan kecil. Di atasnya ada papan bertuliskan, Masjid Al-Falah. Ia menatapnya lama, seperti tak yakin apakah ia pantas melangkah masuk. Hatinya berdebar kencang. Kakinya gemetar. Dalam hatinya ada suara yang berbisik, "Masuklah. Kau akan menemukan jawabanmu di sana." Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka pintu masjid yang masih terbuka sedikit. Suara lembut azan Isya baru saja usai. Di dalam, suasana hening. Beberapa jamaah masih duduk berzikir. Lampu masjid temaram, menyinari karpet hijau yang bersih. Aroma wangi kayu cendana tercium lembut dari arah mihrab. Ia berdiri di dekat pintu, menunduk, tak tahu harus berkata apa. Salah satu jamaah menoleh, tersenyum ramah. "Silakan masuk, Pak," katanya pelan. Pria itu mengangguk gugup, lalu berjalan pelan menuju pojok ruangan. Ia duduk di sana, memeluk lutut,
menunduk dalam diam. Hatinya berkecamuk hebat. Tak lama, seorang ustadz menghampiri. Ustadz itu berwajah teduh, berjanggut rapi, dan mengenakan baju koko putih sederhana. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Pria itu mengangkat wajah, terkejut mendengar salam itu. Waalaikum," jawabnya terbata, belum hafal. Ustadz itu tersenyum. "Apa Bapak baru pertama kali datang ke masjid?" Ia mengangguk pelan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Suaranya bergetar, matanya memerah. Ustadz itu duduk di sampingnya. "Tak apa, duduk saja dulu, ceritakan perlahan." Lama ia diam, menatap lantai. Lalu ia berkata, "Saya pernah koma. Saat itu, saya melihat cahaya." Ustadz itu mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. "Cahaya itu, lembut," lanjutnya, "dan saya mendengar suara, tapi bukan bahasa yang saya kenal. Namun hati saya mengerti." Air matanya mulai menetes. "Saya pikir saya akan mati, tapi ketika sadar, saya tahu saya tidak sama lagi." Ia mengusap air matanya. "Saya pendeta. Dulu saya mengajar di gereja kecil. Tapi sejak kejadian itu, saya tidak bisa lagi bicara seperti dulu. Saya merasa, saya bohongi diri saya sendiri. Ada yang memanggil saya, tapi saya tidak tahu siapa." Suaranya hampir hilang. Ustadz itu tetap menatapnya lembut. "Mungkin yang memanggil itu adalah Tuhan yang benar-benar ingin kau kenal." Pria itu menoleh perlahan, tatapannya penuh tanya dan harap. "Tuhan yang sebenarnya?" "Ya," jawab ustadz itu. "Tuhan yang menciptakanmu, yang memberimu kesempatan kedua, dan yang memanggilmu malam ini." Hening sejenak, hanya terdengar detak jam masjid dan angin yang berhembus dari jendela. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa bisa ditahan. "Saya ingin mengenal Tuhan itu," katanya pelan. "Saya ingin tahu siapa Dia, dan apa yang Dia mau dari saya." Ustadz itu tersenyum, lalu berkata, "Kalimat pertama yang perlu kau ucapkan adalah kalimat yang mengikat manusia dengan Tuhannya. Itu disebut syahadat." Ia menatap ustadz itu lama. "Apa itu syahadat?" "Syahadat berarti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dengan itu, seseorang menjadi muslim. Ia kembali kepada fitrah yang bersih." Pria itu menunduk. Tangannya bergetar. Ia menutup wajahnya sebentar. "Apakah Tuhan akan menerima saya? Saya sudah terlalu banyak salah." Ustadz itu menjawab pelan, "Tuhan yang kau cari adalah Maha Pengampun. Dia mencintai orang yang kembali." Pria itu menangis lagi, kali ini semakin dalam. Ia tak peduli lagi dengan siapa yang melihat. Ia hanya tahu hatinya telah sampai di ujung perjalanan panjang. Ustadz itu menggenggam tangannya, lembut tapi penuh makna. "Ucapkan dengan hatimu," katanya. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suaranya bergetar. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya menetes deras, seolah beban bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Tangisnya pecah. Ia menunduk, menutupi wajahnya di atas sajadah hijau. Ustadz itu menepuk bahunya dengan lembut. "Selamat datang dalam Islam, saudaraku." Suara itu membuat dadanya bergetar hebat. Ia bersujud. Untuk pertama kalinya dalam hidup, keningnya menyentuh lantai. Dalam sujud itu, hatinya berbisik, "Aku pulang, ya Allah." Malam itu, seorang pendeta menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam sujud pertamanya.